Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muda Imers, welcome to our first episode of Muda Im Talk Podcast bersama aku Widya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tema podcast kita yang pertama kali ini adalah Reason to Live in Mabna Syarifah. Jadi, di podcast kali ini kita bakalan membahas nih alasan-alasan kenapa kita harus masuk ke Mabna Syarifah Mudaim. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku bakalan ngenalin terlebih dahulu nih narasumber kita pada malam hari ini. Jadi, beliau ini merupakan salah satu muda biro di Mabna Syarifah Mudaim. Namanya adalah Kak Nada. Dan Kak Nada ini, teman-teman, beliau ini keren banget karena Kak Nada ini adalah Duta Mahasantri Putri tahun 2019. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita langsung sapa aja ya. Halo Kak Nada. Iya, halo Widya. Nah, suara aku Masya terdengar jelas Allah. nggak nih di Kanada? Iya, alhamdulillah Oke, jelas. alhamdulillah. Widya di mana, Ini Wid? Oh iya, ini aku lagi yang jelas aku lagi nggak di asrama sih ya Kak. Bisa dilihat pemandangannya bukan di asrama. Lagi di kampung halaman. Nah, mungkin pertama aku mau nanya dulu nih, kabar Kanada gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Widya gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Kanada. Udah Nah, 2 Kanada tahun ya, kita iya nggak benar ketemu banget. ya. Oh iya benar. Udah 2 tahun ya. Baru aku mau tanya nih, Kanada sendiri lagi di mana nih Kak? Aku lagi di Lampung, di daerah tempat tinggalku emang. Oh Jadi iya. emang lagi nggak di Mahat juga. Iya nih kebetulan kita berdua lagi nggak di Mahat karena memang masih Kangen pandemi nggak? juga ya. Kangen nggak, Wid? Sama Mahat, Wid? Kangen banget ya Allah Kak, udah lama banget. Apa Vibes-vibes malah Mahat ngerasa, tuh ih, udah lama. alhamdulillah nggak tinggal di Mahat lagi gitu kan? Aduh, enggak dong Kak, Mahat tuh ngangenin banget soalnya. Apalagi nih Mbak Syarifah Muda itu suasananya tuh benar-benar kondusif banget buat mahasiswa belajar. Nih Kak, mungkin bisa testimoni dulu ya Kak. Selama lagi di rumah nih, kuliah online gitu, kesibukan Kakak apa aja nih Kak? Iya, sebenarnya kalau untuk kesibukan sebenarnya kakak lebih fokus ke skripsi sih karena udah mahasiswa semester akhir nih, lagi Iya, iya panas-panasnya benar-benar. ya kan. Semoga lancar ya Kak ya. Ya makanya minta doanya aja ya. Akhir-akhir ini emang lagi sibuk skripsi, tapi untuk kesibukan lainnya biasanya kakak sibukkan diri di acara-acara volunteer gitu kan, volunteer untuk kegiatan webinar gitu, karena semua ini serba online nih. Jadi Iya. kegiatan-kegiatan juga dilakuin secara online gitu. Widya sekarang lagi sibuk apa, Wid? Nih Widya Ya nih gitu Masya Allah deh. juga teman-teman aktivis juga nih Widya nih. Ya, kurang lebih sih ya gitu ngisi-ngisi kegiatan-kegiatan kayak organisasi-organisasi di kampus ya, tapi masih online juga ya. Tuh kan ada kan tadi Hmm. aktif banget ya emang volunteer-volunteer. Jadi teman-teman ya, walaupun online gitu, ini nggak menutup kemungkinan kita untuk terbatas gitu melakukan gerak gitu. Jadi tetap bisa kok produktif gitu walaupun di tengah-tengah pandemi kayak Bener gitu. banget, bener banget. Nah, tadi kan aku udah kenalin ke teman-teman kalau misalkan Kanada ini merupakan salah satu muda biro di Mabna Syarifah Mudaim. Mungkin Kanada bisa cerita nih, Kanada nih muda biro di bagian apa nih Kak? Terus kayak bagian Kakak itu job desk-nya ngapain aja sih Kak? Oke, sebenarnya aku udah termasuk muda biro yang tua sih ya, karena Udah saking munsen ya betahnya Kak di ya? asrama gitu. Iya, saking betahnya di asrama emang udah nggak mau kemana-mana lagi lah, udah di asrama aja gitu. Aku megang di bidang bahasa dari muda biro awal sampai ini kan udah tahun kedua ya aku jadi muda biro dan masih di bidang bahasa. Woi, masih konsisten. Masya Allah, keren banget nih. Widya sendiri gimana, Wid? Widya Ya, juga nih muda biro nih, teman-teman. kebetulannya Widya di bidang sebenarnya bahasa ini apa? kita satu divisi ya Kak, kebetulan banget nih. Sama-sama di Iya, divisi kebetulan banget emang. bahasa. Ya. Dan kenapa Hmm. ini Kanada ini keren banget juga karena Kanada ini kan emang anak jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi emang udah sejalur nih di Maha juga Kanada ini ngajarin adik-adiknya belajar bahasa Inggris. Jadi keren banget deh. Pokoknya udah sejalur gitu sama Kanada. Nah, kalau Iya, misalnya betul Kanada banget. sendiri ikut eskul apa nih Kak? Tiap Sabtu nih. Eh, iya, setiap satu biasanya awalnya itu aku ikut English Club ya, karena memang itu tadi ya, udah kecanduan kali ya sama bahasa Inggris, jadi kayak masih aus aja gitu untuk belajar lagi. Hmm. Nah, ternyata emang di English Club sendiri itu bukan cuman belajar, belajar gitu, enggak, tapi kita ada game gitu kan, yang benar-benar fun learning kayak gitu. Jadi
ngerasa, apa ya, ekskulnya itu banyak sebenarnya pengen aku cobain semua. Oh, iya iya, Tapi bener kan banget, suka emang kita penasaran gitu ya, Kak? terbatas karena penasaran kan emang bagus-bagus ekskulnya juga, ada angklung ya kan. Sebenarnya tertarik Mhm. banget sih angklung, karena aku juga suka musik ya. Angklung, terus ada tari juga. Nah, untuk di Muda Biro awal tuh ya, Muda Biro awal aku jadi Muda Biro, aku juga jadi pembina tari gitu. Sebenarnya unpredictable banget sih. Tapi emang, aku pernah belajar nari gitu dan diamanahin jadi pembina gitu, ya udah. Dan emang bener-bener anak-anak emang mahasantri itu bakatnya banyak banget, Wit. Jadi, bener-bener Muda IMI itu mewadahi bakat-bakat dari mahasantri itu gitu. Yang suka musik ya ada musik, yang suka gerak-gerak ada nari, yang suka ngelukis-lukis ada kaligrafi, kayak gitu. Jadi emang di kita lengkap banget sih. Nah, kan ada udah spoiler nih tentang, di Mabna Syarifah Mudaim tadi kan ada itu adalah Muda Biro, terus juga Muda Biro Bahasa. Nah, berarti bakalan ada nih kegiatan-kegiatan seputar bahasa gitu ya, Kak. Mungkin bisa Mhm, ditambahin nih, Kak, bener. spoilernya gitu. Oke. Untuk kegiatan bahasa itu kita ada setiap hari. Jadi setiap harinya itu biasanya ada language hour ya. Language hour itu kita harus ngomong bahasa, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, pokoknya sebisanya aja. Dan di jam bahasa itu kalau misalnya ada yang langgar biasanya ada apa, Wit? Ada sanksinya ya kan. Oke. Nah, iya pasti. Pernah dihukum, Wit? Widya pernah Alhamdulillah dihukum enggak nggak? sih ya, Kak, ya. Masya Allah. Emang Widya ini teman-teman anak yang nurut sih, emang mahasantri nurut. Jadi nggak pernah dihukum ya, Wit. Insya Allah. Nah, jadi untuk kegiatannya tadi ya, ada language hour dan juga kita ada morning activity. Nah, morning activity ini kegiatan pagi yang mana itu ada kegiatan bahasa, ada kegiatan tahfiz ya. Untuk kegiatan bahasanya di bahasa Inggris sendiri itu setiap Selasa pagi. Setiap Selasa pagi, kemudian ada di Senin pagi itu ada bahasa Arab, ya kan? Nah, selain dari itu, biasanya kita juga biasanya ngadain festival ya, Wit ya. Ada Iya. lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba bahasa, entah itu speech ataupun storytelling. Nah, itu sih biasanya yang paling seru ya, Wit. Puncaknya dari kegiatan bahasa kita itu, gitu. Nah, iya tuh, bener banget teman-teman. Tadi udah dikasih tahu ya sama Kanada terkait program bahasa yang ada di Mahad. Dan buat teman-teman yang lulus SMA atau lulus pesantren ngerasa, aduh aku masih basicnya nol banget nih Kak bahasanya. Gak usah takut karena nanti begitu di Mahad bakalan ada kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Terus di bulan-bulan pertama Benar. juga bakalan diajarin kosakata dan kalimat-kalimat sederhana, kalimat-kalimat dasar yang bakalan sering dipakai gitu selama di Mahad gitu kan ya Kanada ya. Iya, bener banget. Dan juga kita ada pengelompokan antara yang basic sama yang advance. Jadi, kenapa ada pengelompokan ini, karena supaya kita bisa tahu gitu kan, sebelum masuk Mahat tuh biasanya dites dulu ya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Arab, ngajinya gimana gitu kan. Nah, setelah itu baru tuh kita kelompokin, ada yang basic, ada yang advance, biar, fungsinya itu biar kita bisa tahu nih treatment yang bakalan kita ajar untuk anak yang basic itu gimana, kemudian kita bakalan ngajar anak yang advance itu gimana gitu. Jadi ngerasa yang udah pinter bahasa Inggris nih, ih aku udah pinter banget bahasa Inggris tapi kok aku masuknya ke kelas yang kayak gini ya gitu. Nah gitu kan, jadi biar nggak ada asumsi-asumsi kayak gitu ya, gitu sih. Jadi udah ada apa ya? Jadi tahu nih apa yang harus diajarin dan yang bener-bener dari basic nggak tahu apa-apa itu mereka nggak pusing gitu tiba-tiba udah belajar grammar gitu kan ya Allah pusing banget. Jadi benar kita ajarin dari kosakata dulu kan terus kita ya benar-benar kita tuntun dari awal. Jadi benar tadi kata Widya jangan takut karena kita bakalan belajar bareng-bareng. Kakak bukan bilang kakak ngajarin ya, tapi benar-benar belajar bareng-bareng. Karena dari mahasantri pun banyak banget yang hebat-hebat dan bahkan lebih baik dan lebih bagus gitu dari kakak sendiri. Gitu sih, Wit. Ya, jadi sistemnya kayak lebih ke sharingnya juga sih ya, karena ketika mahasantri itu belajar, jadi muda bironya juga harus tetap upgrade, upgrade, upgrade lagi gitu. Benar banget.
kita kan udah bahas nih tadi sedikit tentang Mabna Syarifah Mudaim. Jadi kita bakalan langsung aja lanjut gitu ke pembahasannya, ngobrol-ngobrol tentang Mabna Syarifah Mudaim. Nih, tadi kan udah nih kegiatan baru yang seputar tentang kegiatan bahasa. Nah, mungkin kan ada bisa cerita ini kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di MAHA, di Mabna Syarifah Mudaim khususnya kayak daily activities itu kayak gimana sih Kak? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kayak gimana sih Kak? Oke, untuk kegiatan sehari-hari ya. Jadi sebenarnya kegiatan sehari-hari kita itu mulai dari bangun tidur ya. Mulai dari bangun tidur itu biasanya kita dibangunin sama mentor-mentor kita, ya kan. Pasti di lorong tuh udah ribut tuh. Sebelum azan tuh kan, "Kumna, kumna, hayya nusolli jamaatan." Gitu, Wit. Ya, Masih inget nggak, Wit? masih dong. Soli Itu jemaat pasti alarm. Ramadan, sister, Iya, sister. Ya. dihitung lagi kan. Wahidun, Isna ini. Dan itu udah, aduh, panik banget. Dan biasanya emang kita biasanya emang kegiatan itu di lorong ya kan untuk sholat berjamaah. Tapi kadang juga kita sholat itu ada yang dilakuin di halaman ya, di lapangan maksudnya. Nah, setelah sholat subuh biasanya kita ada tilawah Quran bareng-bareng gitu. Per lorong sih biasanya. Nah, terus ada juga kegiatan one day one juice itu biasanya sebelum kuliah. Sebelum kuliah itu kita per kamar, nanti yang ada jadwalnya, kemudian per kamar itu membacakan satu juz dalam satu harinya gitu. Terus setelah itu jam kuliah itu bebas. Yang mau rebahan ya rebahan, yang mau nyuci-nyuci gitu kan. Yang mau kuliah ya kuliah, berangkat kuliah gitu. Nah, setelah pulang kuliah baru nanti ada kegiatan sholat maghrib berjamaah. Jadi buat teman-teman nih ya diwanti-wanti dari sekarang, pokoknya wajib sholat maghrib berjamaah dan sebelum maghrib itu harus sudah ada di asrama. Kenapa? Sebenarnya itu kebaikan buat kalian sendiri gitu, karena ketika kita membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu, ketika kita membiasakan diri, oh ya maghrib harus di rumah gitu kan. Nah itu apalagi kita buat anak cewek kan, dan itu pasti itu juga salah satu alasan kenapa orang tua banyak yang menitipkan anaknya ke asrama gitu, karena benar-benar kita waktunya teratur kayak di rumah ya kan. Ya kan, Wit? Pulang harus Ya jam benar banget Kak. sekian kayak gitu. Ngelatih kita juga sih sebenarnya. Nah, setelah sholat Benar-benar. maghrib, itu biasanya kita ada kultum nih. Jadi kuliah 7 menit biasanya. Nah, dan emang asrama itu susah-susah enak sih, karena ya itu tadi nih, salah satunya aja kita kultum menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Jadi yang bahasa yang kalian bisa aja gitu. Meskipun kita belajar dua-duanya, tapi harus ada salah satu yang ditonjolkan dan emang itu di passion kalian kayak gitu. Setelah kultum, kemudian ada kelas malam. Biasanya pembinaan itu sekitar sejaman gitu ya, Wit ya, pembinaan. Dan Masya Allah pengajar-pengajarnya itu luar biasa. Pengajarnya itu Benar-benar. dosen-dosen dari UIN juga ya, Wit ya. Ya benar banget Mm-mm. Kak. Udah terus abis itu ya udah terserah mau ngapain gitu kan, mau ngerjain tugas. Biasanya sih Masya Allah emang anak-anak mudaim terutama ini ya, emang rajin-rajin banget. Biasanya Iya habis benar. pembinaan tuh banyak yang Nggak berjejer di langsung dekat, tidur. iya, di ruang belajar itu penuh, Wit, biasanya. Iya benar Kak. Aduh, kebayang banget Eh, nih suasana-suasana di Mabda Syarif Pemuda ini. kangen ya, Wit. Kangen banget dong, Kak. Nah, itu ya tadi ya teman-teman ya. Jadi kalaupun udah sampai malam tetap produktif gitu. Jadi sebenarnya Mm-mm. yang bikin kenapa tinggal di Mabna Syarifah Mudaim itu recommended banget tuh karena itu. Karena Mabna Syarifah Mudaim itu benar-benar bisa jadi wadah kita di mana kita benar-benar produktif dari pagi sampai malam dan juga kita tuh kayak punya lingkungan yang ngejaga kita gitu loh. Bisa kebayang nggak kalau misalkan kita ngekos, terus lingkungan baru, terus ngerasa baru keluar baru dibebasin nih sama orang tua gitu di lingkungan yang baru kan takutnya gitu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya jadi Mahat ini benar-benar ibarat tuh kayak di rumah aja kita benar-benar dijagain gitu dari bangun sampai tidur lagi kegiatan kita benar-benar diatur. Nah tadi kan Kanada udah cerita nih tentang daily activities di Mabna Syarifah Mudaim ya dari bangun tidur sampai mau tidur tuh ada apa aja. Mungkin bisa nih Kak diceritain juga kegiatan mingguannya ada nggak sih Kak yang weekly? Ada dong pasti, Wit. Jadi untuk mingguan biasanya kita mengadakan seminar-seminar
Dan yang pasti narasumbernya itu bukan abal-abal gitu. Masya Allah pokoknya narasumber yang kita undang itu biasanya apa ya, udah terkenal dan emang terpercaya gitu. Ada yang dari dalam gitu, internal, emang dari kampus, lingkungan kampus, dosen dosen di kampus ataupun dari luar kampus seperti itu. Dan memang feedbacknya apa ya? Jadinya tuh kita ngerasa ya Allah gitu, masya Allah banget beliau-beliau itu gitu. Dan berkaca bener-bener ngerasa kayak uh, kita itu pokoknya beliau-beliau itu benar-benar yang sharing pengalamannya, bukan cuman ngasih materi gitu, tapi benar-benar pengalaman dari beliau sendiri gitu loh, yang merasakan pernah gini gitu kan. Jadi kita ngerasa, wah harus kayak gini nih gitu. Dan itu salah satu penyemangat dan motivasi terbesar kakak sekarang kenapa masih ada di Mudaim. Karena memang Masya Allah banget. Terus kegiatannya itu selalu ada. Jadi dibilang kita tuh gabut itu nggak bakalan gabut gitu. Dan ngerasa gabut kita itu bermanfaat juga gitu. Walaupun kita gabut tapi bermanfaat gitu. Gitu sih, Wit. Iya benar. Nah, selain Mm-mm. ada seminar-seminar tuh juga ada eskul ya Kak, yang mana eskulnya juga benar-benar macam-macam banget Benar-benar. nih. Ada yang di Mm-mm. bidang seni, ada yang di bidang bahasa, dan juga kalau Iya. teman-teman mau olahraga tuh fasilitas benar-benar ada gitu, lapangan ada. Tinggal dimanfaatin aja dengan sebaik-baiknya. Dan ngomong-ngomong Hmm. tentang webinar nih, aku ingat dulu pernah sempat ikut seminar di Pemda Syarifah Mudaim tentang studi ke luar negeri dan benar-benar ngedatengin pembicara yang keren-keren banget gitu. Emang dosen-dosen atau enggak orang-orang yang dari luar negeri juga gitu sampai karena aku kan lebih propernya pakai bahasa Inggris ya Kak. Karena waktu itu orang-orangnya pakai bahasa Arab sampai minta teman buat menerjemahkan gitu karena memang tidak begitu bisa menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi emang Iya. di Mabda Syarifah Mudaim ini teman-teman gak main-main gitu kalau misalkan ngadain acara justru lebih keren-keren daripada acara kampus gitu ya kan. Iya nih, Kanada kan tadi nih udah cerita tentang, oh banyak ya tadi udah bahas tentang daily activities, terus juga ada kegiatan-kegiatan mingguan. Nah, berarti itu bisa dibilang lumayan padat ya Kak, kegiatan-kegiatan yang ada di Mahat. Hmm. Aku jujur waktu pas jadi maba tuh kayak takut gitu loh Kak, kayak, duh gimana nih bagi waktunya ya, kayaknya padat banget nih kegiatan di Mahat. Nah, sebenarnya itu gimana sih Kak kegiatan di Maha tuh apakah memang mengganggu, bentrokkah dengan kegiatan-kegiatan kampus dan gimana sih cara manajemen waktunya gitu? Tips dari Kakak deh gimana? Mhm. Sebenarnya setiap orang pasti punya, cara ngebagi waktu beda-beda ya. Tapi kalau misalnya dari Kakak pribadi, itu biasanya Kakak selalu buat skala prioritas. Biasanya itu Kakak buat di kertas lembar gitu, terus Kakak, tempelin di deket tempat tidur Kakak gitu kan. Kalau nggak misalnya pakai sticky note. Nah, terus Ya, Kakak tulis tuh, prioritas Kakak hari ini Kakak mau ngapain, terus apa yang Kakak targetin hari ini tuh harus ngapain, kayak gitu. Jadi benar-benar karena Kakak juga orangnya pelupa ya. Jadi Kakak, berinisiatif aja diri sendiri, gimana ya caranya biar inget dan, nggak ngabain tugas-tugas gitu kan. Karena kan kita harus ngebagi waktu kuliah, terus, ada juga, kegiatan Mahat gitu, ada PR dari kelas pembinaan Mahat gitu kan. Jadi ya itu tadi, Kakak buat skala prioritas, mana yang harus dikerjain duluan, mana yang ini nanti bisa dinantiin kayak gitu. Gitu sih Wit paling. tuh teman-teman tips dari Kanada. Kita harus bikin skala prioritas dan juga ngejadwalin ya Kak. Kayak kesibukan kita, jadwal tugas-tugas kita, apa yang mau kita lakukan hari ini biar semuanya itu tetap on the track gitu ya Kak. Dan buat Bener. Mahad sendiri tuh sebenarnya ya kalau dari penjelasan Kanada tadi nggak ada yang bentrok kan ya Kak dengan kegiatan kampus karena Mhm, memang kita masih di bener. bawah UIN gitu teman-teman. Iya, bener. Kegiatannya itu pasti sebelum kuliah ataupun setelah kuliah gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya tuh, ih kegiatan Mahat ini bentrok sama kuliah aku nih kayak gitu nggak mungkin itu nggak mungkin kecuali memang yang hari Sabtu kan ada tuh mahasiswa kadang yang hari Sabtu dosennya minta hari Sabtu ya kuliahnya gitu. Nah itu bisa tapi izin dan bilang bilang ke kakak muda birohnya bahwa emang beneran ada kegiatan perkuliahan seperti itu tetap bisa izin kok dan dimaklumi. Benar banget teman-teman. Bisa boleh banget izin ke kakak-kakak keamanan
gitu ya. Dan Mhm, emang, bener. tinggal di Mahat ini bukan ngambil waktu kuliah kita, jadi lebih kayak ngambil waktu main kita ketika teman-teman yang lain mungkin Mhm. pulang dari kampus itu nongkrong-nongkrong, ke kafe, justru kita belajar lagi Mhm. nih dan, tetep sih bener kata Kanada, belajar itu fun learning teman-teman. Jadi insya Allah nggak bakalan ngerasa tertekan gitu. Malah justru seneng banget kita bisa belajar sama teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak akan ngantuk belajarnya gitu karena rame-rame. Iya Nah, bener. Kanada nih, kalau misalkan kita masuk ke Mabna Syarifah Mudaim gitu kan, kita bahas tentang gedungnya. Begitu masuk ada tulisan gede banget, pesantren mahasiswa. Nah, kenapa sih Kak dikasih nama tuh kayak pesantren mahasiswa? Apakah emang Mabna ini sama dengan pesantren atau mungkin ada hal-hal yang diadaptasi dari pesantren gitu Kak? Mhm. Sebenarnya emang kita itu lebih dibilang ke semi pesantren ya, semi pesantren. Karena memang, nggak semua kegiatan ataupun, apa ya, kegiatan dan pembelajarannya itu kayak pesantren banget gitu. Karena kita kan masih di bawah naungan UIN ya, masih di bawah naungan UIN gitu. Jadi punya aturan-aturan sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling menonjol dan paling membedakan, oh ini anak asrama banget, anak Mahat banget, itu dari akhlaknya sih dan pakaiannya. Karena kita kan diwajibin nih Wit ya, diwajibkan pakai rok dan, jilbab yang menutup dada, seperti itu. Jadi, dan itu wajib, kalaupun nggak seperti itu pasti ada sanksinya gitu dan ya nggak berat-berat banget gitu, maksudnya di lingkungan Mahat seperti itu ya dan keluar pun seperti itu. Kalaupun memang mau gimana-gimana gitu kan, lepas atau gimana itu ya emang urusan orangnya dan Allah gitu kan. Kita nggak bisa juga menjudge, ih dosa apa gimana gitu kan, emang itu udah urusan mereka masing-masing gitu. Tapi, eee, Kakak yang salut banget sih sama, bukan cuman di lingkungan Kakak-Kakak Muda Biro ya, tapi memang di teman-teman sendiri tuh effort ataupun support dari teman-teman yang, "Eh, ayo gini gini," gitu. Emang semua itu tentang kebaikan gitu, ngerasa nggak sih, Wit? Iya, ngerasa banget Kak. Iya Jadi kan kalau mau teman-teman? belajar istiqomah tuh tinggal di Mahat gitu. Iya benar. Karena teman itu akan mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya kita berteman Mhm, dengan orang-orang yang berusaha menjadi baik, insya Allah kita bakalan istiqomah juga gitu jadi jalan di jalan ini. insyaallah. Nah, selain tadi ya mengenai akhlak gitu, kenapa kita disebut dengan pesantren mahasiswa juga karena kita mengadaptasi nih. Gimana sih metode pembelajaran dari pesantren-pesantren kan dikenal ya Kak kalau di Indonesia itu santri-santri itu akhlaknya bagus gitu kan, attitude-nya bagus. Nah, selain Mhm, itu juga tadi nih teman-teman, kita itu dibiasakan untuk menggunakan bahasa asing. Jadi selain sebenarnya walaupun enggak jam-jam bahasa, kita diusahakan tetap menggunakan bahasa asing ya kayak entah bahasa Inggris iya atau bener bahasa banget. Arab. Boleh pilih Mhm, dari bahasa yang lebih bisa kita kuasain gitu. Nah Kak, mhm. biasanya nih Kak, kalau misalkan asrama-asrama gitu, apalagi yang pakai bahasa Inggris bahasa Arab, buat bangun semangat nih, apalagi kita udah malam nih Kak podcast, itu biasanya kan ada jargon nih ya Kak. Aku penasaran nih Kak, supaya teman-teman yang di rumah juga tahu nih. Boleh diajarin nggak? Kan ada gimana Oke. sih jargonnya? Buat naikin Oke semangat. jadi heeh, sebenarnya ini merupakan jargon yang memang punya Mudaim doang gitu. Jadi mahat-mahat lain tuh nggak punya nih jargon kayak gini. Jadi cuman bener-bener ini khas Mudaim gitu. Jadi, biasanya kalau misalnya kita ngadain seminar-seminar gitu ya antara mahat kan biasanya kita di mahat tuh ya, di mahat, satu mahat gitu, misalnya mahat, Al-Jamiah UIN Jakarta, kemudian dari asrama putri, asrama putra, kita bergabung gitu. Nah, yang paling apa ya, heboh itu pasti Mudaim. Karena Iya bener. di karena masanya banyak dan juga emang kita punya jargon yang unik dan seru banget pastinya. Oke, mungkin mungkin Kak Widya bisa nih, Kak Widya kasih tahu nih Ya. jargonnya, Kak. Aku yang ini ya Kak, nanti kakak yang jawab, aku yang nanya. Nih. Nanti kakak Nada cantuin ya ke Oke. adik-adik. Oke. Mhm. Jadi kalau misalkan aku tanya, kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah mumtaz jidan nadrus fi hadzal ma'had sajidan sajidan na'am na'am soh na'am na'am soh na'am na'am soh. Kayak Hah, gitu. Jadi seru kayak gitu banget ya, teman-teman. Jadi seru banget. memang bayangin aja ya, di apa namanya, di
Harun Nasution ya kan, di Harun Nasution, terus masanya yang paling banyak itu Mudaim dan semua ngelakuin gerakan itu dan dengan lantang gitu. Jadi benar-benar ya ampun heboh banget. Ngerasa sih, Bikin kangen ngerasa ya paling Kak ya. heboh. Iya itu yang bikin kangen banget. Gitu. Kalau misalkan lagi offline, nah insya Allah kita juga bakalan segera offline ya, karena kita bakalan ngikutin kampus kan, Mhm. kebijakan kampus. Iya Kalau kampus benar. ada offline, kita Insyaallah ya. bakalan offline. Dan ini nih kegiatan-kegiatan yang keren-keren yang bisa kita jalanin kalau lagi offline, yang mana kayak misalkan pakai harnas aja kan nggak semua kegiatan di organisasi mahasiswa bisa gitu. Sementara nih teman-teman mahasantri ini biasanya dapat privilege justru dari kampus gitu buat ngadain event-event yang besar kayak gitu. Nah, Betul banget. terakhir mungkin aku mau minta ini ya, kesimpulan gitu kayak closing statement dari Kanada. Tadi kan Kanada udah bahas mengenai keunggulan-keunggulan tinggal di Mahat gitu dibanding kita tinggal di luar kayak gimana. Mungkin closing statement dari Kanada bisa dijelasin deh alasan Kanada dulu masuk Mahat dan testimoninya apakah Kanada menyesal atau tidak gitu masuk Mahat. Iya, oke. Jadi sebenarnya menyesal nggak ada sama sekali kepikiran menyesal gitu, bahkan selalu berpikir alhamdulillah 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 karena itu tadi, selain kita berprestasi, kita juga punya banyak relasi. Mungkin itu sih yang harus digarisbawahi ya. Selain kita berprestasi, kita juga punya banyak relasi. Kenapa Kakak bilang gitu? Karena Kakak sendiri ngerasain gitu dari mahasantri ternyata di Mudaim ini bukan cuma prestasi yang akademik aja loh gitu, yang dikembangkan, tapi banyak juga ternyata prestasi yang non akademik kayak misalnya di bidang bahasa. Banyak banget tuh teman-teman Kakak sendiri ya di angkatan Kakak yang menang lomba pidato bahasa Arab, menang lomba speech gitu kan, menang lomba taekwondo bahkan ada. Jadi ngerasa kan ada juga tuh ya eskul bela diri gitu juga sempat ada waktu itu kan. Nah, jadi ngerasa kayak apa ya, eee, alhamdulillah banget punya kesempatan yang dan nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada terbesit, "Ya Allah nyesel banget," nyesel itu nggak mungkin. Bener-bener alhamdulillah alhamdulillah. Dan tadi Kakak bilang punya banyak relasi ya. Meskipun di kampus tuh punya teman-teman banyak, meskipun teman-teman di kampus itu dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari, ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi ketika di Mahat, kita tuh tahu nih, kita tuh hidup bareng mereka, kita tahu kebudayaan mereka, kita tahu bahasa mereka, bahkan kita tahu nih, oh dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan, kita tahu banget. Nah jadi ngerasa kayak lebih akrab dan lebih dekat gitu. Oh begini, begini. Sebenarnya relasi itu penting banget teman-teman. Bukan cuma di dunia pekerjaan ataupun di dunia apa ya, pergaulan gitu, tapi kita juga belajar menerima karena setiap orang kan punya kebudayaan yang berbeda-beda ya, bahasa yang beda. Nah, kita belajar menerima gitu. Oh, bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika dan Indonesia ini punya banyak bahasa, punya banyak budaya, ya kan? Yang harus kita hargai masing-masing kebudayaan itu, bahasa itu. Jadi benar-benar ngerasa, oh ya Allah, ternyata luas banget ya, nggak cuma di daerah oh, eee, Lampung aja, misalnya Kakak kan tinggal di Lampung ya, orang Lampung itu gini gini gitu kan. Tapi tahu juga nih, gimana sih cara menyikapi orang Jawa, gimana sih cara menyikapi orang, eee, Sulawesi, orang Papua gitu. Jadi gitu sih. Selain kita berprestasi, kita juga punya banyak relasi, gitu. Salah satu Cakep kenapa banget sekali. alasan Kakak masih bertahan dari semester 1 sampai semester 7 yang insya Allah nanti doain ya semester 8 udah lulus. Amin Nggak amin lanjut amin lagi. Kanada oke. Amin amin Oke amin. nih. Jadi ya teman-teman tadi yang udah Kanada bilang, jadi ternyata Kanada ini masuk Mahat tuh karena tadi ada relasi, terus juga ternyata tinggal di Mahat tuh banyak banget keunggulan-keunggulannya ya Kak. Saking serunya nih, aku sampai gak nyadar kita udah lumayan panjang ternyata durasi podcastnya, yang mana berarti Iya. dalam artian kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada malam hari Mhm, ini. iya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, tadi ada beberapa alasan yang
perlu teman-teman pertimbangkan juga sebenarnya kenapa, teman-teman harus memilih tinggal di Ma'had Al-Jamiah, terutama ada di Madinah Mhm. Syarifah Mudaim gitu. Iya, Nah, bener aku banget juga mau sih. ngucapin terima kasih banyak banget nih sama Kanada yang udah bersedia berbincang-bincang Sama-sama. sama aku pada malam hari ini. Semoga tugas akhirnya Kanada dimudahkan, diperlancar ya, semoga, Amin amin nanti amin. cepat lulus juga dan, sampai jumpa nanti di Amin. Ma'had, insyaallah kita masih ketemu ya, Kak, secara Insya offline. Allah nanti kita tatap muka ketemu ya. Iya, insya Allah, amin. Dan buat Insya teman-teman Allah. Muda Imars yang ada di rumah, yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab di podcast ini, boleh banget nanti teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti bakalan dijawab oleh tim. Dan terakhir, aku mau bilang, tetap stay tune karena nanti bakalan ada episode-episode lainnya dari Muda Im Talk Podcast, dan aku Widya, di sini mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.